Oke, jadi kamarnya kayak gini teman-teman. Kita dapat kasur queen size. Ini bisa buat 2 orang sih, bantalnya banyak banget, ada ya 2 pasang lah ya. Bantal kecil, bantal biasa sama guling. Ada cermin, colokannya ada 2 juga teman-teman di bawah cermin ya. Emang nggak gede sih ruangannya, cuman ini nyaman banget. Cerminnya ada 2 malah. Dan kita dapat TV. Dan juga kursi dan meja ya, nggak terlalu besar, ada lampu tidur juga. Ini saklar lampunya. Sama dapat kipas. Ini saya pesan di harga berapa? Ada yang bisa tebak nggak nih? Ayo, kalian nggak bakal bisa nebak sebagus ini. 33.000. Dan depannya kayak gini nih. Oke, kita mau check out dulu. Misi bu. Oke. Semuanya udah ready teman-teman. Sekarang waktunya kita buat check out. Ya kurang lebih gini penampakan jalan depannya. Oh ya, nama penginapannya Semarang Coastay. Semarang Coastay, terima kasih sudah memperbolehkan kita menginap 1 malam. Oke, sekarang tujuan kita selanjutnya adalah dalam solo touring Jawa 360. Kita muterin keliling Jawa ya sampai ujung timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Surabaya teman-teman. Di hari kedua ini ya, sekarang tanggal 13 Januari berarti hari Selasa 2026. Aduh, nggak lihat sumpah. Kita menuju Surabaya, rencananya melalui Demak dan Kudus lewat Pantura teman-teman. Jadi nggak lewat tengah Purwodadi ya. Oke, kita diseberangin. Makasih ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita bukan di Pantura posisinya. Ini agak ke tengah di kota Semarang ya. Waduh, silau banget. Harusnya saya pakai kacamata hitam ya. Kita belum sarapan juga, mungkin sekalian aja di jalan. Sebenarnya jam buat makan atau sarapan ya, makan pagi itu udah lewat teman-teman. Jadi tadi kayak bubur gitu-gitu udah mulai pada tutup. Sekarang sudah jam 10 ya, kita berangkat lagi menuju ke timur. Jujur dengan adanya duffel bag ini ngurangin beban punggung saya teman-teman. Karena saya bisa senderan juga tipis-tipis ya. Kayak ada yang menumpa juga. Oke. Juga bawaan lebih ya, nggak kebayang saya kalau nggak pakai duffel bag bawa barang baju sebanyak itu. Di tas ini ada tas drone juga, nggak bakal muat sih asli. Dan itu duffel bag masih ya lumayan lah, bisa dikit. Oke, kita nggak lewat jalan lingkar ya, karena kita pengen ke kotanya. Harusnya kita udah masuk ke kota Demak teman-teman. Sekalian nyari makan juga nih, udah mulai kerasa laparnya, mungkin kena angin kali ya. Oke, jam 10.40 akhirnya kita tiba juga teman-teman di kawasan Masjid Agung Demak. Nah, saya ingat nih kawasan Masjid Agung Demaknya harusnya di kiri, cuman ditutup. Wah, ramai juga.
Buat teman-teman yang dari Demak, ada yang kangen sama kampung halamannya. Saya sih mau nostalgia juga nih. Dulu saya pernah kesini 10 lebih dari 10 tahun yang lalu, teman-teman. Kacau ya, udah lama banget. Dan tempatnya masih ya masih sama kayak yang ada di ingatan saya sih sebenarnya. Kita numpang foto dulu aja kali ya. Sekalian nyari makan enak sih sebenarnya. Tapi di mana ini tempat makan ya? Ini parkir bebas kayaknya sih. Oke, itu Masjid Agung Demaknya, teman-teman. Oh, lagi ada acara ya? Lagi ada acara, teman-teman. Nggak enak. Ini kurang lebih kayak gini pemandangan di kawasan Masjid Agung Demak. Paling enaknya sih nyari makan, teman-teman. Ya, oke, kita habis makan nasi spesial, nasi ayam Semarang, lontong tahu telur kudus, teman-teman. Udah habis sih, cuman kita belum buang. Simpen dulu aja. Tadi cuaca juga tiba-tiba hujan, dan di arah sana, arah Kudus, gelap banget. Oke, kita lanjut lagi ke arah kita lanjut lagi ke arah Kudus. Oke, kita lanjut lagi ke arah Kudus, teman-teman. Jadi tadi kan panas ya, terus tiba-tiba hujan. Ini basah tuh. Jadi pas saya makan tiba-tiba hujan. Dan tadi sempat nunggu dulu sebentar. Sekarang jam 11.13. Kita posisi masih di Demak ya. Nggak jauh tadi dari Masjid Agung Demak, teman-teman. Wah, gokil. Itu apa ya, kayu gede banget. 1, 2, 4, 7, 10 batang, guys. Dan ini jalannya banyak itu ya, kayak mungkin dulu waktu masih basah, corannya udah dilewatin. Jadi nggak bekas itu, bekas roda. Dan itu bikin licin, teman-teman. Kayak posisi di antara Demak dan Kudus, teman-teman. Saya habis setting gitu, habis pakai jas hujan. Tapi karena masih gerimis dikit-dikit, saya masih pakai jaket aja sih. Cuman kemungkinan di depan sana bakal deras ya. Karena karena udah gelap banget kelihatannya dari sini. Oh, di kiri gelap banget asli. Udah gelap, awannya tebal juga lagi. Oh, monumen Ahmad Yani, teman-teman. Kita di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kudus. Oke, kota kiri. Pati Surabaya lurus. Kanan nggak boleh. Oke, kita sudah di inersia alun-alun ya. Masjidnya yang mana, guys? Oh, itu dia. Oke, kita ambil kanan. Oke, kita di alun-alun Kudus, teman-teman. Kudus, kota kretek. Ini kah Masjid Agungnya? Oh, oke. Teman-teman, sekarang jam 12:30 ya. Kita lagi dalam perjalanan menuju Pati. Dan ya, kita melewati lautan Tahiti menuju Pati. Oh, kacau. Ini banjir. Ini dari tadi kayaknya emang udah rawan banjir sih kelihatannya ya. Misalnya saya nggak tahu nih pinggirannya yang mana. Jadi kalau ada motor yang mau nyelip kita silakan. Lihat tuh saluran pembuangannya aja, saluran udah mulai penuh. Ini udah mulai tumpah-tumpah ke jalan ya kan air.
Wah, dalam. Nah, gile. Aduh, ngeri banget ini jembatannya asli. Tuh, lihat teman-teman. Oke, ini kita ambil jalur tengah aja ya. Ngerinya tuh kalau nyalip lewat kiri kayak tadi ada lubang jablos, kita nggak tahu kan, nggak siap, jatuh. Jadi mending di belakang truk aja sekalian. Oke, ini Polres Kudus teman-teman, jadi kita sebenarnya masih di Kudus ya. Dari Masjid Agung Kudus tadi ya, masih menuju Pati. Kita udah 60 km berangkat sejak dari kota Semarang ya. Sementara penginapan di kota Surabaya jaraknya 300 km, berarti masih ada, aduh, bentar ya. Ah, berarti masih ada 250 km lagi. Padahal ini tengah hari, tapi rasanya kayak udah sore karena hujan. Oke, kita ambil kiri karena jalannya kelihatan. Aduh, mobil ngapain asli? Nggak muat bang. Anda nggak muat lewat kiri. Dari tadi tuh 3 jembatan dari Kudus teman-teman mengarah ke Pati. Itu aliran sungai ya, bawahnya harusnya sungai. Itu udah mulai nabrak jembatannya, bahkan tadi satu udah ada yang diperbaiki. Kayaknya banjir lagi di depan teman-teman, dan banjirnya lebih kacau. Makanya ini macet banget. Wah iya, waduh. Oh iya, banjir guys. Wah, gokil. Banjirnya kayaknya dalam sih itu. Pantes antreannya panjang banget. Kayaknya harus muter nih teman-teman kita. Aduh, sorry banget nih guys. Kayaknya kita harus putar arah. Kenapa? Apa itu? Apa itu? Jeru tuh apa? Dalam itu? Nggak tahu, aku mau tanya. Oke, kayaknya kita harus muter balik karena kelihatannya dalam banget. Tadi ditanyain mbak-mbaknya jeru apa. Nggak paham. Gokil aliran airnya. Kayaknya kita lewat Purwodadi aja teman-teman, terasa lebih aman. Dalam banget soalnya kelihatannya. Kelihatannya dalam, kita kayaknya tidak perlu mengambil resiko ya. Mas, dalam itu? Dalam ya? Sana dalam, Pak. Oh, dalam. Oh, kalau mau ke Surabaya better mutar Purwodadi berarti ya? Iya. Daripada ke Pati. Nah, kasih ya. Oke, kita kehilangan waktu sekian ya, nggak apa-apa ya, daripada kenapa-napa. Motornya, karena perjalanan kita emang masih panjang. Jadi kayaknya kita better muter aja teman-teman. Nah, keputusan berat lagi yang harus diambil. Oke, katanya banjir juga di sana, jadi kita mau muter balik aja ke arah Purwodadi. Lumayan nggak sih jaraknya? Daripada tenggelam nih kan, kerendam, ntar malah trouble. Gokil guys. Dia nggak mau berhenti loh. Kita tanya Pak Polisi kali ya.
Misi Pak. Pak kalau mau ke Surabaya mending lewat Purwodadi ya? Sana ke timur ya gini ya. Oh, oke. Banjir soalnya. Banjir. Banjir. Iya, dalam. Berarti Purwodadi Mas. Purwodadi lewat situ ya? Iya bisa. Oh ya, kasih ya. Boleh ya. Ya. Oke, kayaknya Pak polisinya juga nggak tahu ya kalau di sana banjir. Tapi katanya emang lebih baik lewat Purwodadi. Gokil, ini aja udah banjir. Tadi belum banjir loh. Tadi belum banjir loh. Wah, ngeri. Ngeri banget. Tadi belum banjir kita lewat. Beneran deh. Sungguh. Ini daerah mana nih? Jekulo teman-teman. Tolong diinfokan apakah memang seperti ini kalau hujan lebat. Jadi sebenarnya ada jalan alternatif kayaknya ya lewat kampung, cuman wah nggak deh. Oke, dan setelah berbagai pertimbangan dan melihat Google Maps, akhirnya kita ngarah ke Purwodadi aja teman-teman dari sini. Tinggal lurus. Menurut Google Maps 1 jam sih menuju Purwodadi ya, soalnya kita udah lumayan ke utara ya. Soalnya kenapa saya nggak maksain lewat utara lagi, karena tadi yang banjir di depan kita itu di Google Maps dia udah warna merah teman-teman, karena emang udah macet banget kan. Nah terus nggak, setelah itu tuh hijau nggak jauh, merahnya tuh nggak panjang. Nah setelah hijau itu baru ada lagi merah lebih panjang lagi sebelum Rembang. Nah jadi saya asumsikan itu tuh banjir juga kayak tadi, makanya bisa merah panjang dan mungkin lebih parah karena merahnya lebih panjang. Soalnya sedikit tidak masuk akal ya macet di Pantura di hari biasa ya, ini kan hari Selasa 13 Januari. Jadi saya putuskan kita lewat jalur tengah aja teman-teman, lewat Purwodadi ke Surabayanya. Waduh. Semoga aja jalanan di sininya nggak, waduh banjir juga guys. Cuman harusnya nggak separah tadi ya. Oke, bismillah. Wah, nyampe ke footstep guys. Gokil, dalam banget. Aduh, lambatnya. Gokil. Itu kayaknya banjir terdalam yang saya pernah lewati. Oke, banjir juga rupanya. Jujur saya nggak tahu ini daerah mana teman-teman. Kacau ya, meluap banget. Berarti tadi emang hujannya deras banget di sini. Mungkin udah dari tadi, makanya banjirnya udah di mana-mana teman-teman. Dan daripada nunggu lama-lama ya kan, ini kita lewat tengah aja demi keamanan dan kelancaran solo touring muterin Pulau Jawa ini. Walaupun nggak benar-benar muterin di utara banget ya, dari daerah apa namanya, dari Kudus sampai Surabaya ya, setidaknya semoga ke arah Banyuwangi juga nggak ada banjir ya, soalnya kan dia di pinggir pantai juga tuh Panturanya. Oke, kita habis istirahat di Masjid Al-Fatah di Jalan Raya Purwodadi Blora, teman-teman. Jadi efek dari banjir di Kudus tadi, kita akhirnya muter ya ke arah tengah. Jadi kita turun ke arah tengah dari utara, lanjut ke Purwodadi Blora. Habis Blora nanti kita ke arah Cepu, Babat, Lamongan. Berarti ini jalur
jalur kereta berarti ya. Kita belum isi bensin juga, sudah 1 bar. Harusnya sebentar lagi kedip. Perjalanan hari ini udah 109 km, sekarang jam 2:24 teman-teman. Ke Surabaya masih memakan waktu sekitar 5,5 jam lagi menurut Google Maps, dan jarak yang perlu ditempuh itu masih sekitar 230 kilo kalau nggak salah ya. Oh, adem banget ya lewat sini ya. Di kiri kita sawah, pepohonan banyak. Tadi perjalanan dari Semarang menuju Demak, wah itu panas banget teman-teman. Dan truknya cenderung lebih banyak ya lewat utara ya dibanding lewat sini. Cuma itu di sini jalanannya menurut saya lebih enak sih, walaupun masih beton ya. Oke, kita udah ngisi 72.000, hampir penuh ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Masih menuju Blora teman-teman. Oke, sekarang jam 3:30 sore teman-teman, kita sudah sampai di Blora. Sebentar lagi kita lewat alun-alun ya. Saya lapar juga nih kebetulan, belum makan siang ya. Terakhir makan tadi jam 10:30 kalau nggak salah, di mana namanya, di Demak, makan lontong tahu telur, kan dikit ya itu. Jadi kita nyari makan dulu dah di mana namanya, di Blora. Nah, jadi harusnya tadi lurus, cuman saya belok kiri karena petunjuk arahnya Surabaya kiri, cuman ternyata itu diputerin buat truk. Jadi mendingan kita balik aja ke pusat kotanya, ke alun-alun. Kita ambil kanan nih harusnya. Oke, kita sampai di alun-alun Blora nih teman-teman. Ini pertama kalinya saya ke Blora jujur. Jadi kayak gini. Ini apa nih yang kiri? Bupati, oh rumah bupatinya. Kiri ada Taman Blora. Ini harusnya kita kiri ya, karena kita mau lanjut dulu. Kita numpang lewat aja di Blora sambil nyari makan. Oh, ada MD Mall. Ada mall ya? Oh, sebelah sini rame ya kotanya ya. Dari tadi kita lewatin jalan sampingnya sawah ya kan. Nah, ini kita nih arah Cepu, Surabaya, lurus. Monumen apa nih? Jadi kalau kiri kita balik lagi ke Pantura ya, ke Rembang. Kita lurus arah Surabaya Cepu. Tugu Pancasila. Oh, yang tadi namanya Tugu Pancasila ya. Luas. Apa ini luas? Semacam supermarket kayaknya ya. Oh, tadi bekas hujan terus nih. Bersyukur banget saya tadi sempat istirahat di masjid, rebahan sambil nyemil jajanan Indomaret. Jadi nggak kehujanan di sini. Oke, di depan ada jembatan lagi teman-teman. Kayaknya kita bakal ninggalin Blora. Waduh, ayam geprek sai ini enak nih. Saya sering nyobain di Jawa Timur. Bentar, Blora tuh Jawa Timur apa Jawa Tengah ya masuknya ya? Saya belum lihat ada Tugu atau Gapura perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur.
mantap banget jalannya. Mirip-mirip di Baluran ya, kanan kirinya hutan gitu. Ini ada di jalan dari Kabupaten Blora menuju Cepu, teman-teman. Oke, sekarang jam 4 lewat 43, akhirnya kita sampai juga di kota Cepu. Surabaya kanan, oke kita ambil kanan teman-teman. Lurus nggak boleh ya katanya. Oke, apa nih, lurus kita kiri ya. Kalau kanan balik lagi ke Blora. Oke, berhubung udah nyampe Cepu, berarti sebentar lagi kita akan sampai juga di kabupaten atau kota Babat. Cenderung lebih sepi ternyata dibandingkan di Blora ya. Atau mungkin karena saya salah tempat nih, ini bukan pusatnya, soalnya kita nggak ke alun-alun. Biasanya kan pusatnya tuh di alun-alun ya. Oke, benar sesuai feeling, ternyata ke kiri. Kita dari sana tadi, dari Bundaran Cepu. Saya nggak tahu namanya apa. Jadi kita arah ke sini, nanti ambil kiri lagi untuk mengarah ke Babat. Dari Babat baru kita ke Lamongan ya. Jaraknya masih 150 km lagi, teman-teman. Selamat jalan Kota Cepu, terima kasih izin melintas kawan-kawan. Kita ada di jalan menuju Babat sekarang. Ada 3 jembatan nih. Yang kiri kayaknya udah nggak dipakai. Yang kanan, wah ada 4. Banyak juga ya. Ini kereta yang sana yang seberang tadi. Oke, sekarang jam 5.22 teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Bojonegoro. Oke, Lamongan Surabaya kanan, Tuban lurus. Oke, Tuban kalau kita mau ke Pantura ya. Nah, sedikit kecewa karena kita gagal lewatin Pantura ya dari Kudus tadi. Karena jalannya tertutup banjir, sebenarnya masih bisa aja dilewati, cuman saya tidak mau mengambil resiko. Karena udah jelas itu banjirnya tinggi, satu ban truk aja. Ban truk yang gede itu hampir tenggelam ya. Dan jalannya kan jalannya juga berlubang, jadi takutnya makin dalam lagi gitu. Oke, kita habis istirahat sebentar teman-teman. Baru aja lewatin Babat ya tadi. Sekarang masih menuju ke Lamongan. Sekarang jam 6:30 malam. Wah, tadi udah pegel banget rasanya, apalagi ditambah jalanannya lumayan jelek juga ya. Jadinya tambah capek. Karena kita regangin badan dulu sebentar di SPBU tadi. Ya, kita lewatin perlintasannya. Wah, ramai banget. Aduh, miring ay. Oke. Oke, kita baru aja melewati perlintasan kereta api di daerah Lamongan ini. Ramai banget ya. Di episode ketiga besok kita akan explore Madura ya. Jadi untuk pertama kalinya juga saya ke Madura. Saya belum pernah jujur sama sekali selama saya hidup ke Madura teman-teman. Jadi semoga insya Allah ya besok ada kesempatan ke sana, tidak ada halangan, dan semoga juga nggak hujan ya. Madura kan enaknya dinikmati saat panas. Jadi kita akan muterin Pulau Madura juga besok. Baru balik lagi ke Surabaya sebelum kita melanjutkan perjalanan di hari keempat menuju Banyuwangi ya.
Dan nanti pulangnya kita akan lewat selatan dari Banyuwangi, jadi mengarah ke Jember ya harusnya, ke Jember, Lamojang, Lumajang nggak tuh? Lumajang, baru nextnya kita stay di Malang rencananya teman-teman. Oke, kayaknya kita sudah meninggalkan Lamongan teman-teman. Setelah Lamongan apa? Gresik ya harusnya. Baru Surabaya. Jaraknya sih tinggal 41 km kurang lebih ya. Jujur saya lebih tenang jalan di beton sekarang daripada jalan di aspal. Pasti kalau aspal ada aja ranjaunya ya. Aduh, salah, nggak lihat ada jembatan. Kayak gitu teman-teman, gambaran kalau lewatin aspal ya. Nah, itu mereka baru keluar tol tuh, dari tol Surabaya ya. Ini kalau yang kanan tol Krian Gresik, kalau yang kiri ke Surabaya. Oke, jam 7:30 kita tiba di Gresik Icon Mall. Oke, kita baru aja memasuki Surabaya nih teman-teman. Dari Gresik tadi ya. Jarak ke penginapan masih 18 km. Harusnya ya setengah jam lah paling lama ya. Udah nggak sabar saya masuk kota teman-teman, setelah beberapa jam terakhir ya kita di perlintasan yang isinya truk. Oke, ke kiri arah pelabuhan. Oh, truk semua ya, bawa muatan kontainer gitu kan. Oh, belum guys. Oke, giliran kita. Banyak banget truknya, gokil ya. Mirip-mirip di Tanjung Priuk ini. Mungkin kalau lewat Mojokerto lebih dikit kali ya kendaraan-kendaraan berat kayak gini ya. Waduh. Ini kiri kontainer semua dari tadi yang parkir. Ini emang aktivitas pelabuhan tuh kayak gini ya, logistik. Anda memasuki wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. BTW ini bener gak sih kalau dari Pantura lewat sini juga kan harusnya ya? Oke teman-teman, berhubung kita sudah sampai di Surabaya, saya tutup saja sesi touring di hari kedua kali ini teman-teman. Sekarang hari ini kita udah berkendara ya. Hari ini kita udah berkendara sejauh 348 km teman-teman. Dan rata-rata konsumsi bensin 48 km per liter. Dan untuk keseluruhan hari kita udah bepergian sejauh 879 km ya. Oke, intinya makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, stay terus, dan juga udah subscribe, udah like, komen, dan juga share ya. Saya makasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di episode ketiga besok ya, tanggal 14 Januari 2026 kita akan coba explore Madura ya. Kita akan keliling Madura dari Surabaya dan kembali ke Surabaya lagi. Jadi saya stay 2 malam di Surabaya kali ini teman-teman. Dan hari ini kita bepergian sejauh gak tuh ya. Kita total waktu hari ini bepergian selama 11,5 jam tadi. Kurang malah ya. Kita baru berangkat jam 10. Berarti sekitar 10,5 jam teman-teman. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman saya aja kesiangan tadi. Bangunnya kesiangan juga, wajar. Oke, jadi setelah ini saya cuma pengen ke penginapan, istirahat ya. Karena udah capek banget, debu ya, kena truk gitu ya. Kena asap dari truk, dari jalanan. Mana lewat pelabuhan juga. Oke, mungkin segitu dulu. Thank you banyak teman-teman. Bye-bye.